إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل وزدت من لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya para ahli ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk menghormati dan menghormati para sesepuh yang tidak saya lupakan dengan saudara singkat kepengurusan dari takmir Masjid Tauhid Minallah Pak RT Pak RW Segenap aparat negara setempat yang berkesempatan hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masuk ada bulan Rabiul Awal yang tidak menjadi mulia bulan Rabiul Awal kecuali karena kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah hari yang sangat mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Memang sengaja Allah atur Nabi Muhammad itu tidak lahir ada di bulan-bulan yang sebelum datangnya Islam memang sudah mulia sedari dulu. Allah tak takdir Rasulullah lahir ada di bulan Muharram. Allah tak takdir Rasulullah lahir ada di bulan Haji. Allah tak takdir Rasulullah lahir ada di bulan Ramadan. Tapi sengaja Allah takdir Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Allah sengaja takdirkan Rasulullah lahir hari Senin, bukan hari Jumat, hari mulianya umat Islam, bukan hari Sabtu, hari mulianya umat Yahudi, kaumnya Nabi Musa, bukan di hari Ahad, hari Minggu, hari mulianya kaum Nasrani, umat Nabi Isa. Tapi Allah takdirkan Rasulullah lahir di hari Senin. Tidak ada lain kecuali agar kita sama-sama mengerti, agar kita sama-sama paham dan tahu bahwa Rasulullah itu menjadi mulia bukan karena tanggalnya, bukan karena harinya, bukan karena bulannya, tapi justru hari, tanggal dan bulan bahkan tahun itu menjadi mulia gara-gara Rasulullah SAW. Kalau Rabiul Awal nggak ada kelahiran Rasulullah, tidak akan ada peringatan Maulid di mana-mana. Kalau bukan hari Senin sebagai hari kelahiran Rasulullah, maka Rasulullah itu nggak puasa di hari Senin. Bahkan kita nggak akan pernah kenal tahun gajah kecuali tahun itu adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan kita ini, apa yang kita banggakan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad SAW? Coba bayangkan, seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, apa yang mau kita banggakan? Umur paling pendek. Kalau sudah umur paling pendek berarti ibadah paling dikit, maksiat banyak, taat jarang, fisik paling lemah dibandingkan umat-umat terdahulu. Nah, kemuliaan kita itu karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca Burda begini, di akramul rusli kunna akramal umat, kita ini menjadi umat yang paling mulia karena Nabi kita Nabi yang paling mulia. Kita ini menjadi umat yang datangnya belakangan
tapi masuk surganya duluan. Kenapa? Karena mengekor dengan kemuliaan Rasulullah. Rasulullah itu terputus guru kamu di belakangan, tapi masuk surganya duluan. Kita itu menjadi umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada lain kecuali Nabi kita adalah khairul anbiya, sayyidul mursalin, sebaik-baiknya Nabi. Kita menjadi sebaik-baiknya umat karena Nabi kita, junjungan kita sebaik-baiknya Nabi. Bayangkan berkat Nabi Muhammad 2/3 dari surga itu menjadi jatahnya kita. Surga itu luas, sejauh mata memandang itu adalah surga. Ada ratusan tingkat, ada 120 shop. Demikian besarnya dan luasnya itu surga, 2/3 menjadi jatahnya kita. Sementara 1/3 sisanya menjadi rebutan umat-umat terdahulu, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa. Nabi itu jumlahnya ada 124 ribu Nabi. Rasul jumlahnya ada 313. 25 diantaranya Allah sebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, itu yang kita hafal. 2/3 dari surga untuk satu generasi. Generasi umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jatahnya kita. Itu adalah jatahnya kita. Sepertiga diperebutkan oleh umat para anbiya yang jumlahnya ada 124 ribu. Diperebutkan oleh umat para rasul yang jumlahnya ada 313. Kita ini menjadi umat yang paling disayang, umat yang paling dirahmati, umat yang paling diridhoi karena Nabi kita adalah Nabi yang paling disayang, Nabi yang paling dirahmati, Nabi yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi pantas buat kita untuk berbahagia akan kelahiran Rasulullah SAW. Nggak ada alasan kita nggak bahagia akan kelahiran Rasulullah SAW. Kalau kita punya anak-anak kita lahir, senang nggak? Bagaimana dengan kelahiran Rasulullah SAW? Saya punya anak lahir selamat, pasti senang. Panjenengan semuanya, kapan punya anak lahir selamat, pasti senang. Bagaimana dengan kelahiran manusia sekelas Rasulullah SAW? Aneh kalau ada orang sekarang senang anaknya lahir tapi nggak senang Rasulullah lahir. Senang kalau anaknya lahir, tapi kalau Rasulullah lahir nggak senang. Ini aneh. Iblis itu nggak senang dalam keadaan tempat keadaan. Iblis yang pertama ketika dilaknat oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kedua ketika diusir dari surga. Yang ketiga ketika diturunkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah ketika lahirnya Rasulullah SAW di muka bumi. Kalau ada di antara kita yang tak senang dengan kelahiran Rasulullah, turunannya siapa? Yang buat siapa? Apa alasan kita tak senang dengan kelahiran Rasulullah? Bahagia. Kita ini setiap ketemu Ramadan pasti kepingin ketemu Lailatul Qadar. Gak ada Lailatul Qadar kalau gak ada malam kelahiran Rasulullah. Kita ini setiap 17 Ramadan memperingati Nuzulul. Kalau gak ada kelahiran Rasulullah, oh diturunkan kepada siapa ini Al-Quran? Setelah Lebaran, setelah Ramadan kita ketemu Lebaran hari raya. Mau Idul Fitri, 2 bulan kemudian Idul Adha. Kalau nggak ada malam kelahiran Rasulullah, ada malam Lebaran, ada itu semua. Setiap 27 Rajab kita ngadakan Isra dan Mi'raj. Siapa yang Isra dan Mi'raj ini? Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak lahir Rasulullah, ya nggak ada Isra dan Mi'raj. Kita ini kenal Islam dari siapa? Kita ini bisa sholat dari siapa? Kita mengaku iman kepada Allah. Kita mengaku sebagai budaknya Allah, hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptanya Allah. Ajarannya siapa? Nggak ada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Rasulullah biasa aja, wah keliru. Kadang-kadang orang yang nggak mau merayakan kelahiran Rasulullah, ada ulang tahunnya diri dan ada. Ulang tahunnya lebih mulia daripada ulang tahunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Bermaulid itu nggak wajib. Maos maulid juga bukan wajib. Nopo terus soal bukan maos maulid juga.
maulid janji, maos burda, maos maulid dia ulami, maos maulid habsyi simpul burad. Gak wajib, tapi yang wajib adalah berbahagia akan kelahiran Rasulullah SAW. Itu wajib. Gak maulidan gak apa-apa, tapi kalaupun maulidan gak salah. Kenapa? Sama tanya. Martabak itu dibuat dari apa ya? Telur, tepung, air. Apa malu? Gambang. Sama tanya, telur hukumnya halal atau haram? Tepung halal atau haram? Gambang halal atau haram? Air putih halal atau haram? Digocok jadi martabak, hukumnya halal atau haram? Halal. Jelas ya? Sekarang saya mau tanya, isinya maulid yang kita baca dari tadi ini apa? Sejarah Rasulullah, boleh apa enggak? Boleh. Isinya adalah pujian kepada Allah, boleh apa enggak? Boleh. Isinya adalah sholawat dan salam kepada Rasulullah, perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima. Terakhir doa. Boleh semuanya. Lah kok jadi maulid hukumnya haram ini gimana juga? Rambangnya halal, ndokin halal, tepungnya halal, banyunya halal. Jadi martabak haram. Ada masuk akal ya? Tidak bermaulid tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bergembira akan kelahiran Rasulullah, hati-hati. Rasulullah sama seperti kita. Sama yang mana? Jempolnya tidak apa tuh? Sama yang mana? Justru kalau kita mengaku sama dengan Rasulullah, kenapa Allah perintah kita untuk mengikuti Rasulullah kalau sama? Justru karena berbeda antara kita dengan Rasulullah, maka kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Nah kalau sama, ya nggak mungkin Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Muhammad sampaikan kepada umatmu, siapa yang ngaku cinta sama aku Allah, ikuti kamu. Wajib mereka umatmu yang ngaku cinta kepada Allah untuk mengikuti wahai Muhammad. Nah kalau sama, ya nggak mungkin kita diperintah untuk mengikuti lawan kotor. Saya mau tanya, lahirnya siapa yang sama dengan lahirnya Rasulullah? Siapa yang lahir kemudian bersamaan dengan cahaya? Yang lahir dalam keadaan terhitan? Yang ibunya ketika lahir didampingi oleh para bidadari, didampingi oleh Siti Asiyah istrinya Fir'aun yang beriman, didampingi oleh Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Isa. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Yang ketika anaknya lahir nggak ngerasain sakit, lancar, belas nggak kau? Ibunya siapa? Sama yang mana kalau begitu? Sama yang mana? Jangan dibandingkan orang kelas seperti kita Rasulullah. Dibandingkan para nabi beda Rasulullah. Jauh bedanya. Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah membelah lautan pakai tongkat. Rasulullah membelah bulan tangannya kosong, nggak pakai alat bantu. Nabi Musa sama Rasulullah, 6 Rasulullah. Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi. Langit ke-4, langit ke-6, langit ke-7, langit ke surga, ahad di surga. Khilaf di antara para ulama tafsir. Mau langit ke-4, 6, 7 surga itu tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya, selain Rasulullah pernah sampai Sidratul Muntaha siapa? Jibril berani melangkah, nggak berani lancangi. Kobong Jibril kalau berani lancangi. Siapa? Dibandingkan Nabi Musa menang Rasulullah, dibandingkan Nabi Idris menang Rasulullah. Nabi Adam, ketika Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam, Allah nggak ikut sujud. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allah nggak ikut sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk salawat kepada Rasulullah, sebelum Allah ciptakan malaikat yang bertugas untuk bersalawat kepada Rasulullah, pertama kali Allah beritahu kepada kita, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum Allah ciptakan malaikat yang tugasnya salawat kepada Rasulullah, Allah yang dulu salawat. Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, malaikat itu sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat salawat kepada Rasulullah, Allah yang dulu salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu dulu. Kenapa Allah berfirman dengan bahasa jatuh? Dulu pernah, kata kerja lampau. Nate singen para malaikat itu diperintah kaligus pengiran untuk sujud kepada Nabi Adam.
jam sekarang satu pun nggak ada malaikat yang sedang sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Allah bilang dulu, dan Allah maha benar terhadap firman-Nya. Kalau dulu berarti sudah. Kalau malaikat untuk selawat kepada Rasulullah, Allah berfirman dengan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti istilzam wal istiqrar, menunjukkan arti kesenantiasaan. Bukan sallallahu ala nabi, tapi yusalluna ala nabi. Apakah ada malaikat yang sekarang masih salawat kepada Rasulullah? Banyak. Kenapa? Allah berfirman wa malaikatahu, malakut satu malaikat, malakani atau malakaini dua malaikat. Malaikat itu banyak malaikat, 3, 7, 10, 700, 1000. Berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan mereka khusus untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ketika malaikat diperintah bersujud kepada Nabi Adam, kita nggak wajib sujud, wajib iman dia sama Nabi Adam, tapi nggak wajib sujud. Kapan kita pernah sujud sama Nabi Adam? Tapi untuk Rasulullah, ketika Allah perintah malaikat itu salawat kepada Rasulullah, kita wajib salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iman kita ini patokannya adalah salawat. Siapa orang yang sering salawat tanda kalau dia iman. Kalau jarang salawatnya berarti kurang imannya. Karena itu Allah perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Allah perintah kepada kita shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama yang mana? Aneh kayak ada orang sekarang mengatakan, terus gak usah diperingati. Nah itu sama seperti kita. Ini ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Ma li hadzal rasul yamshi bil aswaq, ya'kulu ta'am wa yamshi bil aswaq. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau iman sama Rasulullah. Kenapa? Mau Nabi ini makan bodoh, minum sama, butuh tidur, butuh istirahat sama, bisa sakit sama, kawin iya, kemudian keluar masuk pasar iya. Masuk Nabi kok begini, nggak bodoh kok gini. Berarti kan ada orang sekarang mengaku iman sama Nabi, tapi ucapannya sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi ini jangan-jangan bukan ngikutin Nabi, tanpa dia sadar dia sudah mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak sama Rasulullah dengan kita, tidak sama Rasulullah dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata kepada Muhammad, karena fadlullah, apa fadlullah Al-Qur'an? Wa bi rahmatihi, dan juga karena rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna ana rahmatun muhdah. Kata Rasulullah, aku adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian wahai umat. Aku rahmat Allah. Kata Rasulullah, aku ini rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian wahai umatku. Atas dasar Al-Quran dan atas dasar wujudnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, falyafrahu, bergembiralah, bersenang hatilah, sing bunga hati nih. Nggak punya rumah, mau terak sana, mau terak sini, sampai akhirnya nabung bisa beli rumah. Ada syukuran, falyafrahu, berbahagia. Mir-miran panen orang, delok kok kadang panas suwe, kadang hujan suwe. Akhirnya panen, kapan panen? Mir-miran kali. Payu orang, kapan payu untung rugi. Singkat cerita panen, dijual lagi. Untung, syukuran, sak kampung sak desa. Syukuran sak desa. Falyafrahu, berbahagialah karena kamu sudah mendapati kedermawanan fadlullah dan juga rahmatnya Allah. Lama nggak punya anak, singkat cerita sampai punya anak. Akhirnya apa? Ada syukuran, banyak syukuran. Syukuran itu adalah wujud ekspresi kita berbahagia atas rezeki, kelomanan Allah, kedermawanan Allah, dan rahmat Allah kepada kita. Nah kalau cuma di rumah kita syukuran. Nah kalau cuma lahirnya anak itu kita syukuran. Kemudian sak desa syukuran karena berhasil panen. Lah kok enggak syukuran karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah rumah lebih istimewa daripada Rasulullah? Apakah berhasilnya kita panen lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian berbahagialah. Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Situndoro, itu pernah mengatakan dalam sebuah qasidahnya, ma'ana farahun bin nabi, ma'ana farahun bin nabi asa alaina yaitu, aku ini cinta sama Nabi kata beliau. Dan beliau berharap, ya Allah cintaku pada Nabi ini awetkan ya, langgengkan sampai aku mati, jangan kau cabut, jangan
Jangan kau cabut ya Allah. Aku cinta sama Nabi, tapi tanamkan cintaku kepada Nabi sampai aku mati ya Allah. Kenapa? Ini gambaran buat kita. Yakin sholatnya kita diterima Allah. Yakin puasanya kita. Lalu kita ini melaksanakan kewajiban sifatnya formalitas. Sifatnya gugur kewajiban. Kadang-kadang ada malas, ada terpaksaan. Tidak menutup kemungkinan yang menyelamatkan kita adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa murni cintanya? Emangnya kalau kita cinta sama Nabi dapat duit? Emangnya kalau kita cinta sama Nabi utangnya kita lunas? Emangnya kalau kita cinta sama Nabi tahu-tahu keluar dari sini dapat jodoh yang belum dapat jodoh gitu? Murni. Kenapa saya cinta sama Nabi? Karena saya butuh kepada Nabi. Saya butuh kepada syafaatnya. Kita datang sini kan bawa dosa masing-masing. Kita datang sini kan bawa dosa masing-masing. Termasuk yang ngomong Fahnya Segar ini juga bawa dosanya. Tapi kita datang atas dasar cinta kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kalau bukan orang seperti kita yang datang bawa dosa tapi sempat menyempatkan waktu untuk mengekspresikan cintanya dia kepada Nabi, bukan orang seperti kita yang diampuni dosanya. Orang seperti apa yang diampuni dosanya? Orang seperti apa? Kita dibawa dosa, tapi datang untuk menyempatkan waktu mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah kalau bukan orang seperti ini yang diampuni dosanya Allah, nunggu orang seperti apa yang diampuni sama Allah? Nunggu orang sholatnya khusyuk, puasanya matanya nggak maksiat, telinganya nggak maksiat, nunggu seperti itu. Ya berarti cinta kita kepada Nabi percuma. Kan nggak mungkin Nabi, cinta Nabi itu percuma, itu nggak mungkin. Abu Lahab, paman Rasulullah, punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ketika lahir Rasulullah SAW kasih kabar kepada Abu Lahab, Tuhan, selamat Anda punya keponakan baru laki-laki, putra daripada saudara Anda namanya Abdullah. Siapa namanya Thuwaibah? Muhammad. Thuwaibah, aku merdekakan kamu juga. Abu Lahab. Kita tahu siapa Abu Lahab. Sampai dinas di dalam Al-Quran disiksa dalam neraka karena sempat di garis bawahi, cuman sempat seneng sekali seumur hidup, sempat seneng atas kelahiran Rasulullah. Setiap hari Senin ada di neraka. Abu Lahab itu bisa minum air dari jempolnya setiap hari Senin dong. Ngisep jempol keluar air. Neraka itu nggak ada air, yang ada keringat, darah, kecuali bagi Abu Lahab karena sempat seneng. Sempet tok lagi ini bukan cuma sempet seneng kita ini, seneng tenanan kita ini. Mulai lahir sampai mati kita udah seneng sama Nabi, cinta sama Nabi, rindu kangen sama Nabi. Nah kalau itu diberi kepada Abu Lahab, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Gara-gara kita cinta sama Nabi. Lalu kita ini bukan cuma sempet, memang betul-betul iman kepada Nabi. Hada ma'al kufri fa kaifa bi barakatin min difuadin idam tala iman. Itu terjadi atas kekufurannya Abu Lahab. Masih sempat Allah berikan kemuliaan kepada Abu Lahab. Allah itu tidak melupakan sempat senangnya Abu Lahab atas kelahiran Rasul. Itu Allah. Bagaimana dengan kita? Masa Allah lupa? Sekali seumur hidup, setelah itu musuh terus Abu Lahab bersama Rasulullah. Kepingin mateni malah. Tapi Allah tetap tidak melupakan sempat senangnya Abu Lahab. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab mengenang kelahiran Rasulullah dengan isep air dari jempolnya. Bermaulid. Abu Lahab ada di neraka. Setiap yang isep, ya Allah ini gara-gara aku sempat senang sama kelahiran. Gara-gara dia isep air setiap Senin, dia ingat. Gara-gara apa? Dia mendapat kemuliaan itu. Gara-gara kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita husnudzon, bukan kegeeran, cuma kita husnudzon. Ya Allah, kami datang bawa dosa, tapi kami datang karena cinta. Bukan sembarang cinta ya Allah kepada Rasulullah kekasih. Masa kami pulang tetap bawa dosa ya Allah? Kalau Abu Lahab seperti itu, maka wajarlah kalau kami berharap dengan betul-betul ya Allah tidak kami datang membawa dosa kecuali pulang kami sudah tidak punya dosa. Tidak kami datang atas dasar cinta kecuali nanti di akhirat kami berhak mendapat syafaat kasih Rasulullah SAW. Jelas. Dalam kitab Hilyatul Awliya, ada umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini 200 tahun umurnya, tapi nggak pernah dibunuh dari maksiat. Sekolah baru sih mereka ini
maksiat nggak boleh. Pondok madrasah sih mulai. Ini sudah umurnya panjang 200 tahun, nggak pernah libur dari maksiat. Singkat cerita mati. Sama orang kampung di kapok-kapok, di syukur-syukur. Kapok, syukur sama alhamdulillah kampung aman. Alhamdulillah, nggak ada yang ngurus jenazahnya. Sampai singkat cerita, karena membusuk, dibuang di tempat sampah sama orang kampung. Dibuang di tempat sampah. Nabi Musa lagi enak-enak di rumah. Tiba-tiba mendapatkan perintah dari Allah Musa, ada satu di antara umatmu meninggal hari ini. Dibuang di tempat sampah, selamatkan. Ambil dari tempat sampah, mandikan, kafan, sholat kubur. Siap ya Allah, berangkat. Akhirnya diambil itu jenazah. Orang kampung dari mulut ke mulut sampai heboh. Jadi Rasul yang saat ini viral. Orang kampung viral, Nabi Musa turun gunung. Nabi Musa turun tangan hanya untuk ngurusi jenazahnya orang yang 200 tahun maksiat gak komando. Apa? Bukan orang soleh kok sampai bela-belain Nabi Musa ini ngapain? Tanya umatnya Nabi Musa ini. Nabi Musa nggak kenal siapa dia kenal, nggak tahu 200 tahun umurnya maksiat kok gak komando. Dan terus kenapa anda kok repot-repot ngurusi jenazahnya orang seperti ini? Nggak tahu perintah sama Allah. Nabi Musa nggak banyak tanya, nggak protes, diperintah A lakukan. Tapi Bani Israil ya, cara kasar itu kakeknya. Nabi Musa nggak pakai juga. Selamatkan Musa, mandikan, sholat di kafani, sholat di kubur, siap dong berangkat. Nggak pakai tanya, loh ya Allah, 200 tahun enggak, umatnya sih nggak terima. Umatnya nggak terima. Coba tanyakan sama Allah ya Musa. Kok iso 200 tahun maksiat tapi sampai Nabi yang turun tangan ini. Ya Allah, enak ini. Tanya, Duh Gusti ngapunten ingkang tanglet sanes kula Gusti. Ingkang tanglet niki umat kula. Tanya, kenapa engkau ya Allah memerintahkan aku Nabi? Nabi bukan sembarang Nabi, Nabi Musa ulul azmi. Untuk ngurusi jenazahnya orang yang maksiat dan durhaka kepadamu ya Rabb 200 tahun bukan main. Kenapa? Ya Allah, mereka tanya umatmu, penasaran, bilang sama umat wahai Musa, ketahuilah setiap orang ini yang maksiat 200 tahun buka kitab Taurat, nemu nama kekasihku Muhammad itu dicium. Nemu nama Nabi Muhammad dicium. Dalam riwayat yang lain ditaruh di keningnya. Nemu gitu kan? Atau ditaruh di kening. Sebagai tanda penghormatan, tanda kalau dia iman dan cinta kepada Rasulullah SAW. Setiap nemu nama Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Musa hadirin, dan kita itu umatnya siapa? Bukankah setiap kita dengar nama Nabi Muhammad kita nyaut, sholawat? Kenapa kita sholawat? Ya cinta. Ya karena iman. Itu umatnya Nabi Musa. Lah gimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Kita maksiatnya nggak sampai 200 tahun. Loh, umurnya kita nggak sampai 200 tahun. Nah kalau itu diberikan kepada umat Nabi Musa yang maksiat durhaka kepada 200 tahun, nah gimana dengan kita tuh? Apakah ini nggak cukup alasan buat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah salah kita kumpul saat ini dalam rangka bergembira, bersenang hati, bungah hati untuk atas nama kelahiran Rasulullah? Nggak ada salahnya sama sekali. Nggak ada salahnya sama sekali. Ini adalah satu nikmat besar. Ketika Allah takdir kepada kita untuk bisa senang dengan kelahiran Rasulullah, karena ada sebagian orang yang nggak senang dengan kelahiran Rasulullah. Sebetulnya ketika saya mau tanya, belum ada tanggal dulu. Ini kalau konten teh, gitu. Kalau misal saya minum asal, gitu, masya Allah panas, si panas si angkat, ngecok, alhamdulillah. Peraciannya pas. Kira-kira yang rajin, yang bikin teh panas kuningnya mau seneng? Padahal saya sedang menguji tehnya, saya nggak uji yang bikin. Bahkan nggak tahu sama saya gini. Baik, teh enak, panas, hangat, kemudian raciannya pas, cocok. Yang dengar kan, wah alhamdulillah. Kosong kamu, saya gawe aku nggak sini. Kalau teh gitu, otomatis lah. Kalau tehnya yang ngelem,
yang bikin kenapa? Gak mungkin tembak begitu orang Jawa lah. Sama ketika kita memuji Rasulullah, senang dengan Rasulullah, kita sedang memuji siapa sebetulnya? Lalu Rasulullah ada dengan sendirinya, menjadi mulia dengan sendirinya. Kita ini sedang memuji Allah sebetulnya. Ketika kita ngelem anaknya orang, itu ngelem bapaknya berarti, ngelem ibunya berarti. Masya Allah, anak hafal Quran, berarti didikan Quran. Gak usah hafal-hafal karena ini. Oh berarti orang tuanya hebat. Masya Allah, anaknya soleh-soleha, oh berarti didikannya orang tua. Otomatis. Lalu ada orang sekarang ngelem Nabi, dibilang mempertuhankan Rasulullah. Aneh. Ini kan tuduhan jin. Mulai kapan kita sujud sama Rasulullah itu mulai kapan? Kita ini cuma sholawat, jadi tadi sholawat toh. Lalu orang gak pernah datang, itu sedang mempertuhankan Rasulullah. Itu sedang menganggap Rasulullah sebagai pengejawatan dari Allah. Jangan baca maulidnya, ada terjemahannya banyak, mulai awal sampai akhir. Ojo bodoh tapi kalau lantaran ini, bodoh ada buktinya. Bukti kan kalau kami sedang mempertuhankan Rasulullah, tidak ada. Kami ini sedang memuji Rasulullah. Ya memang pantas dipuji. Allah aja memuji kok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Fa bi rahmatin min Allah dan seterusnya. Al-Qur'an itu isinya pujian kepada Rasulullah banyak. Apa artinya pujian kita? Siapa yang bertahan Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Tuduhan. Maulid salah, maulid kafir, maulid bid'ah dan seterusnya. Saya mau tanya, kalau ada orang datang ke toko buku, dijual di situ judulnya sejarah Rasulullah. Masa kafir ya? Masa mempelajari sejarah Nabi kafir? Sesat. Dua keliru. Fakta ini kok ikuti Nabi berarti harus kenal Nabi. Untuk cinta sama Nabi harus kenal sama Nabi. Kita pergi ke toko Gramedia, melihat buku di buku sejarah singkat Rasulullah. Kita beli, kita baca. Semakin kita baca, semakin kita kenal. Semakin kita kenal, semakin kita cinta kepada Rasulullah. Nah, apa bedanya sama ini? Buku maulid. Oh, kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau bahasa Arab boleh. Masa boleh? Jadi bahasa Arab boleh. Haram, bid'ah, kafir, sesat, rokok. Yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak kafir nih. Makanya kalau salah paham itu jadi terus tabayun datang yang dibaca apa bid maulid apa bid maulid enak bib ini kok pahit bib jenengan pun rasakan apa dereng itu bodoh jenengan unjuk gitu lek pahit dan baik manis bilang manis lalu teh manis bilang pahit lalu kita dipuji Nabi dibilang nyembah Nabi ayo kita dipuji Nabi dibilang nyembah Nabi dari mana? Dekat sekali apa antaranya? Sampai di antara kita nyembah Nabi segala karena itu ayo ini hanya sekedar untuk membentengi akidah dan kita tak salah paham dan hanya sekedar untuk meluruskan pemahaman. Salah paham saya sampaikan agar lurus, bukan karena ingin macam perang, bukan. Yang ngajak perang itu ngafir-ngafir orang sama. Ini enggak, tapi menurut maulid itu tujuan kita kan itu peringatan kelahiran Nabi. Kenapa sih? Ya nggak ada ya. Wujud cinta, wujud syukur kepada Allah, wujud karena kita gembira dan senang akan kelahiran Rasulullah SAW dan wujud kita bersyukur yang kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya wasiatkan satu amalan. Jangan bisa baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Saya ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Baca setiap hari 500. Apa amalan ini? Faedahnya cepat atau lambat ini ketemu Nabi. Kurang apa namanya? Sakit apa betul? Dan 100 betul. Terus apa jadi? Wah ini dari mana tuh deh? Tapi mimpi ketemu Nabi. Mesti apa deh? Oh guys, tak kasih contoh. Misal jenengan amalkan sholawat tersebut baca 500 kali. Setiap sholawat 1000. Terus enteng terus apa? Terus mimpi ketemu Nabi terus apa? Kena 1000 terus enteng.
Wah, dan ini caranya ya udah kerja. Samulan 15 juta. Kono tas ketok. Allah Subhanahu wa taala. Netek ini. Kok sewu. Ya Allah mimpi ketemu Nabi Rasul apa? Itulah kita. Itulah kita. Kena rupiah enteng, kena kanjeng Nabi apa? Nah, itu kita. Nyetruknya bukan ke kanjeng Nabi, tapi nyetruknya rupiah. Ya Allah ledek. Ya Allah ledek. Masa kita syafaat sama rupiah? Nah, itu jangan amal. Karena apa? Sing abot yang ngawiti. Tapi wis ngawiti dari kebiasaan. Sudah kebiasaan angin kan. Jenengan kalau sudah biasa tahajud sekali enggak tahajud kok dosa. Jenengan sudah biasa puasa Senin Kamis. Sekalinya enggak puasa Senin Kamis. Rasanya koyo tinggal nopo Ramadan. Jenengan biasa baca Al-Qur'an sehari 1 juz. Sekali waktu karena sibuk karena capek enggak baca Al-Qur'an kecuali sedikit. Mungkin jenengan nangis. Padahal apa wajib sebetulnya. Begitu juga kalau kita ini sudah terbiasa dengan kebaikan, untuk menikmati kebaikan itu walaupun enggak wajib rasanya berat. Nah itu yang berat mengawiti, memulainya. Mulai aja dulu, sehari 500. Cukup. Itu kalau mau dibaca, cukup butuh waktu mungkin 20 menit. 20 menit bukan harus sekali dulu. 500 kali dulu, enggak 24 jam waktunya kita. 1440 menit. 1440 menit, 24 jam. Kita baca 20 menit, masih ada 1420 menit yang lain. 20 menit enggak harus sekali duduk, bebas 5 menit. Kenapa? Pokoknya 24 jam sehari semalam 500. Bebas. Kalau dibagi setiap sholat 100 boleh. Pokoknya diamalkan. Eman kalau nggak diamalkan. Orang kalau sudah pernah ketemu sama Nabi di dunia jelas surga. Belum mati sudah pasti orang itu masuk surga. Nggak pernah saya dengar cerita orang pernah ketemu Nabi tapi disiksa di alam barzakh masuk neraka di akhirat. Karena itu kalau kita kepingin, ya Rob, ya Allah saya ini ahli surga atau ahli neraka? Jawabannya cuma satu, kita mimpi ketemu Nabi atau enggak? Kalau mimpi ketemu Nabi, sudah. Makanya orang harus mimpi ketemu Nabi kalau mati. Kenapa? Jelas surga itu. Kita ini takut mati kenapa? Alam barzakh, neraka, malaikat, dosanya juga. Mumpung kita masih menunggu. Amalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ya, dimana kalau kita dapat pahala besar itu bisa ditulis, difotokopi, ya ada bahasa Arabnya, ada bahasa Latinnya. Diamalkan 500 kali, kemudian dengan faedah cepat atau lambat mimpi ketemu Nabi. Badeno, wah itu si badeno pahalanya besar, tapi jangan sampai badeno nggak moco. Tetap harus eman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hampir sama seperti shalawat ketika qunut itu. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil. Ini cuma beda di awalnya saja diganti. Bukan Rasulullah tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 500 stop 20 menit dari 1440 menit yang kita selama 24 jam. Yes, kalau ini nggak diamalkan mau alami. Ya, paling nampak. Mudah-mudahan dikasih kuat kita Allah, dikasih kuat Allah, mudah-mudahan iman dan Islamnya kita awetkan kepada Allah, mudah-mudahan cintanya kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi cinta kita adalah cinta yang dapat jawaban berupa syafaat Rasulullah SAW berkarimah dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebentar? Ibu dan anak sedang bertengkar. Akhirnya si anak berani sama ibu dan akhirnya anak yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri dan bunuh diri. Apa meninggalnya itu bisa husnul khotimah dengan berani ke ibu? Yaitu salah satu ciri husnul khotimah. Satu, bunuh diri dosanya besar. Apalagi sebelum dia meninggal bunuh diri sempat durhaka kepada orang tua. Walaupun ibunya salah, nggak ada kesalahan orang tua kecuali yang paling parah adalah kafirnya orang tua. Itu pun tetap kita wajib hormat sama orang tua. Sekalipun orang tuanya kafir, apalagi orang tuanya muslimah, kemudian mungkin pernah salah, kemudian
anak berani durhaka. Ya apa sih anak nggak pernah salah? Kok berani dia durhaka kepada orang tua dari orang tuanya salah? Apalagi kalau bapak ibunya benar, orang tuanya nekat, anaknya nekat, anaknya berani, anaknya durhaka. Hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, apa doa keluarga bisa sampai ke almarhumah? Tetap bisa. Doa tetap. Karena orang meninggal bunuh diri itu berarti mati kafir. Tidak mati kafir, kalau mati kafir lain lagi. Nggak nyampe doanya kita kalau orang kafir. Bukan murtad mati bunuh diri, tapi dosanya besar. Dosanya besar. Justru orang anak seperti ini butuh doa yang banyak. Butuh doa yang banyak. Dan itu manfaat, tetap manfaat. Yang ketiga, apa hukum anak berani kepada orang tua? Hukumnya anak berani kepada orang tua. Satu hadis saja. Satu hadis saja. Dikatakan begini. Man asbaha murdiyanti wa musliman diwali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang berhasil membuat aku ridho, Allah ridho kepada orang tersebut. Kenapa sholatnya khusyuk, puasanya baik, hajinya ikhlas dan seterusnya. Wa musliman diwali. Tapi dia berani membuat murka orang tuanya, fa'ana musafir. Maka cukuplah aku sebagai Tuhan yang murka sama dia. Apa malih, wis sholat tidak khusyuk, poso tidak tepat, haji yo belum tahu, wani nang ngomong. Waduh, nasibnya di mana? Nasibnya di mana orang? Yang sholatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, berarti sama orang tua, semburat pahalanya. Lah gimana yang sholatnya males, puasa terpaksa, haji nggak pernah, nekat berani sama orang tua? Apa nasibnya orang anak seperti ini? Yang tobat, harus tobat. Segera minta maaf sama orang tua. Tapi orang tua, saya yang salah deh, loh. Nanti kamu punya anak loh, kamu suci, bisa-bisa kamu salah, gantian. Akhirnya anak kamu nanti yang kurang ajar sama kamu. Bapak salah sih, ibu salah sih. Nanti saat itu kamu ingat, ini ucapanku yang pernah aku sampaikan kepada ayah. Ini ucapan yang pernah aku sampaikan kepada ibu, mumpung dulu, apalagi belum mati. Nah, mumpung orang tua masih, kita ini punya umur sempit. Ya Allah, umur kita ini sempit. Sementara manusia demikian banyak, harus kita buat puas semuanya. Berat, terlalu sempit umurnya kita untuk membuat puas semua orang. Terlalu lemah fisiknya kita untuk membuat ridho semua orang. Cukup kita fokuskan umurnya kita, waktunya kita, fisiknya kita, uangnya kita, apapun itu kalau perlu nyawanya kita untuk orang yang ridhonya Allah atau gantungkan dengan ridhonya mereka. Cukup. Lain daripada itu nggak perlu. Yang penting orang tua ridho selesai. Kapan kita sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bingung diterima kok kan? Iya. Puasa kapan lebaran diterima kok kan? Selama kita memandang wajah orang tua kita senyum sama kita, Allah senyum sama kita. Tapi walaupun sholatnya kita baik, puasa kita baik, kita hajinya kita baik, tapi wajah orang tua murka sama kita dan Allah sedang murka sama kita. Cukup. Kalau kita ingin tahu nasibnya kita sekarang, nanti di akhir bagaimana? Orang tua bagaimana sama kita? Umur kita sakit, fisik kita lemah, uang kita terbatas. Nggak mungkin dengan ini semuanya, dengan segala keterbatasan untuk membuat puas semua orang. Cukup fokuskan apapun yang kita punya, kalau perlu nyawanya kita untuk orang tua yang mana Allah bantu ridhonya kepada mereka, bukan kepada orang lain. Cukup. Wis buat orang tua. Nah, ini yang luar biasa. Dunia akhirat. Saya belum pernah ketemu orang yang seret rezekinya gara-gara bakti sama orang tua. Justru banyak cerita saya mendapatkan pengalaman ketemu orang yang rezekinya lancar gara-gara bakti sama orang tua. Tombol ditinggal seperti monggo, konco ditinggal seperti monggo, istri ditinggal seperti monggo. Subhanallah. Bukan terus diceraikan istrinya, dia nggak kawin-kawin, dapat istri yang lebih soleh daripada yang pertama, dan dia rezekinya tambah lancar. Banyak cerita seperti itu, banyak cerita. Itu mudah-mudahan orang tua kita kasih banyak umur yang sudah meninggal mengucapkan maafan dan kuburnya, ini masih dalam mengucapkannya, ditinggikan derajat kemuliaannya, menjadi kubur yang kubur daripada Allah dari dalam jannah, kubur-kubur daripada kubur surga, dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka, dan bisa hidup dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
المودة هاهنا قولين فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بجود الله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى لنا أجب دعوانا أنت لنا يا غفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا وسدنا بنهج طه المصطفى أركز على جبل الحزين خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربطه في كل حال حبلنا وحدايا من بدا ومن والانا والمحسنين ومن أنزل إلهنا وذوي الحقوق وقالبا أوصانا والحاضرين وسائر في شمتنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا قبل أن ترسلنا فاسمع بفضل يا سميع دعانا وانشرنا سنة طه في بلاد الأرض واجمع كل من عادانا واقبل إلينا واسقنا كأس لنا واشف عنا أرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات واصلح قبلانا يا رب واجمعنا وهداك لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وهداك لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وهداك لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت به الصفاء أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة.